Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Pada hari Minggu ini, kita memasuki hari Minggu kelima sesudah Paskah. Bersama dengan seluruh ciptaan, kita akan melaksanakan ibadah ekologis dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 April. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang sebagai pemberita firman bersama segenap pelayan yang bertugas. Jemaat, mari kita bersaat teduh. Bersama matahari dan benda-benda penerang di langit, bulan dan bintang, meteoroid dan asteroid, marilah kita memuji Allah yang telah menciptakan terang dan gelap. Bersama daratan yang kita pijak, lembah, gunung, lereng, dan bukit di sekitar kita, marilah kita memuji Allah yang telah meletakkan dasar bagi bumi. Bersama angin yang bertiup dan burung-burung yang hilir mudik di udara, marilah kita memuji Allah yang telah mengembuskan nafasnya kepada segala makhluk. Bersama badan-badan air di sekitar kita, laut, sungai, danau, parit, rawa, dan waduk, marilah kita memuji Allah yang telah menurunkan hujan dan membasahi bumi. Jemaat, silahkan berdiri. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Kita habiskan ibadah pada hari Minggu ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing menurut Mazmur 124 ayat yang ke-8, mari kita mengungkapkannya secara berbalasan. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Kita habiskan ibadah ini, terimalah salam. Pada minggu kelima sesudah Paskah, marilah kita kembali mengulangi salam Kristiani kuno dengan sukacita. Kristus sudah bangkit. Sungguh Ia sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk. Alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan sangat baik dan serasi, kini mengerang seperti seorang ibu yang sakit bersalin, akibat dirusak dan disakiti oleh kita umat manusia. Maka dengan rendah hati dan penuh penyesalan, marilah mengakui dosa dan kesalahan kita terhadap ciptaan kepada Allah Pencipta. Kami serakah selalu menuntut untuk memiliki lebih dari yang Engkau sediakan. Kami angkuh menganggap diri sebagai ciptaan yang paling mulia, sehingga memperlakukan ciptaan lain sesuka hati kami. Kami tak peduli, mengira bahwa kerusakan bumi ini bukanlah persoalan kami. Enggan untuk terlibat, mengabaikan kekuatan kami untuk memperbaiki. Dan tak sedia bertobat dari kebiasaan yang merusak ciptaanmu. Kami penakut, ciut di hadapan penguasa yang meraup keuntungan dan tak berani bersuara melawan ketidakadilan yang menyengsarakan. Ampunilah kami ya Allah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat pengampunan-Mu. Di dalam Kristus yang bangkit, bangkitkanlah kami juga ke dalam kehidupan baru yang mau merawat, bukan merusak.
dan oleh Roh-Mu, tolonglah kami untuk percaya pada kekuatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memulihkan. Dengarlah seruan kami. Yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa dan pendamaian bagi seluruh ciptaan telah berlaku, sedang berlangsung, dan akan digenapi kelak di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Kesan 133 dan menirukan gerakan dari anak-anak layan Pelkat PA. Di bait yang keempat, saya akan mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, pun kami Kau bangkitkan bukti sang tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Kini dengarkanlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru menurut Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ke-11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kidung Agung pasal yang kelima, ayat pertama hingga yang keenam. Mari menyiapkan Kidung Agung pasal yang kelima, ayat pertama hingga yang keenam. Sambil mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 8 dipersilahkan. Menaungi
Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bersama dengan seluruh ciptaan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ekologis dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Dan di dalamnya firman Tuhan hendak disampaikan. Berikanlah kami semua kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ketika kami melaksanakan peribadahan pada saat ini, seluruh yang kami nyanyikan, pujian yang kami persembahkan, mata hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berkenan atasnya. Bersabdalah kepada kami semuanya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, disilahkan berdiri untuk mendengar firman Allah yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dari Kidung Agung 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sarang lebah dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda manisku, merpatiku idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya lagi? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur. Berteteskan cairan mur jari-jariku pada gagang pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom.
pada pagi hari ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di gedung gereja ini dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang, menyaksikan bahwa di depan kita ini tidak seperti biasanya. Ada tumbuhan, tanaman-tanaman hijau yang dikumpulkan oleh sektor 1 sampai dengan sektor 10 dan menata gedung gereja ini sedemikian rupa. Ini menandakan bahwa kita semua sedang merayakan atau memperingati Hari Bumi. Yang sebenarnya Hari Bumi itu jatuh pada tanggal 22 April. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa maksud dari pelaksanaan Hari Bumi ini? Sebenarnya kita mau melihat bersama-sama bahwa ketika kita memperingati Hari Bumi, saudara dan saya diajak untuk berhenti sejenak, mengevaluasi cara hidup kita, perilaku kita yang mungkin selama ini kita kurang bersahabat dengan alam. Seperti yang terungkap dalam pengakuan dosa yang sama-sama telah kita ungkapkan pada saat ini jemaat Tuhan. Bagaimana alam ini sebenarnya sedang mengerang. Seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Saudara lihat bagaimana alam ini dirusak. Bagaimana alam ini disakiti. Siapa yang menyakitinya? Umat manusia yang katanya makhluk ciptaan Tuhan yang termulia atau paling mulia. Kita memperlakukan alam sesuka hati kita. Saudara-saudara, kita merusak alam ini. Kita lihat. Mari di Hari Bumi ini kita mohon ampun kepada Tuhan dan kembali kita menata alam sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, secara khusus bacaan Alkitab kita dari Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ini. Kita lihat bersama-sama, temanya adalah, mari coba baca sama-sama temanya. Cintaku rasakan oleh semua orang. Bapak Ibu sekalian yang pernah atau ya yang pernah saja ya atau sedang lah ya. Bapak Ibu yang pernah dan sedang mengalami jatuh cinta boleh angkat tangan. Pernah dan sedang. Pernah dan sedang mengalami jatuh cinta, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak angkat tangan belum pernah jatuh cinta? Hah? Ya oke, turunkan tangannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita bicara tentang jatuh cinta, itu adalah suatu pengalaman yang tidak mungkin dikatakan tidak indah, benar? Tidak mungkin dikatakan tidak indah. Itu berarti ketika kita sedang mengalami jatuh cinta atau saat ini sedang merasakan hal tersebut atau pernah merasakan, pengalaman jatuh cinta itu adalah pengalaman yang sangat indah. Amin? Ya, hanya sedikit yang bilang amin. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, namun mari coba kita lihat. Alkitab juga mencatat bahwa hal ini sukar untuk dimengerti. Ya, kita membaca dalam Kidung Agung, ada mempelai wanita dan ada mempelai pria. Saudara-saudara, namun kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membuat hubungan yang begitu istimewa antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak saling mengenal, yang sebelumnya memiliki latar belakang yang berbeda,
melalui cinta Tuhan mereka dapat merasakan sebuah ikatan percintaan. Ini yang tergambarkan dalam bacaan Alkitab kita. Dan hal ini adalah sesuatu yang indah. Seperti yang pernah Bapak Ibu sekalian merasakannya atau saudara-saudara sedang mengalaminya pada saat ini. Pada waktu kita jatuh cinta, rasanya dunia menjadi berubah. Itu pengalaman saudara dan saya, bukan? Semua terasa indah. Berduaan naik motor dalam panasnya terik cuaca, kita tidak mengeluh. Begitu ya? Kita rasakan bahwa itu adalah sebuah keindahan. Meskipun kita hanya makan tempe dan nasi putih, oh nikmatnya, yang penting sepiring berdua denganmu. Itu saudara-saudara segala sesuatunya menjadi indah. Sebenarnya sukar untuk menceritakannya bagi yang belum pernah jatuh cinta. Tapi kalau orang jatuh cinta saudara-saudara, kita lihat ketika kita sedang menikmati cinta itu, semuanya terasa indah. Tidak berlebihan jikalau dikatakan jemaat Tuhan, ketika kita sedang jatuh cinta, segala sesuatunya tidak dapat kita rasakan lagi. Telinga kita menjadi tuli, bibir kita tiba-tiba menjadi bisu, semuanya terasa indah. Dan ketika kita melewati semuanya itu dengan kekasih hati kita. Nah jemaat Tuhan, Kidung Agung pasal 5, ayat 1 sampai dengan 6 ini, menggambarkan dinamika cinta yang sangat manusiawi, sekaligus saudara dan saya diajak untuk mendalami secara rohani. Mari coba kita lihat, bagian awal dari pasal 5 ini memperlihatkan bagaimana sang mempelai laki-laki yang telah masuk ke kebunnya, saya kasih tanda kutip, sebentar saya akan jelaskan yang dimaksud dengan kebun ini seperti apa. Mempelai laki-laki masuk ke dalam kebunnya, dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan dan minum sepuasnya. Segala sesuatu yang disediakan saat itu berlimpah. Bahkan sang mempelai laki-laki katakan, nikmati sampai kamu mabuk cinta. Saudara-saudara, selanjutnya ketika pesta usai, sang mempelai laki-laki pulang ke rumahnya. Diceritakan jemaat Tuhan, ketika dia sampai di rumahnya, saya menceritakan secara ringkas Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak terlalu berpikir terlalu jauh tentang ayat ini. Jadi gambarannya ketika sang mempelai laki-laki pulang ke rumahnya, dia mendapati sang mempelai perempuan sedang tertidur. Dia mengetuk pintu minta dibukakan. Saudara-saudara, sebenarnya sang perempuan ini mendengarkan suara kekasihnya yang sudah datang pada saat itu. Tapi ketika dia bersiap untuk tidur, dia memberikan alasan untuk tidak segera membukakan pintu. Mempelai perempuan bilang begini, aku telah menanggalkan jubahku. Apakah aku harus mengenakannya kembali? Ketika sang perempuan akhirnya bangun, ya. Jadi awalnya dia enggan, awalnya dia malas, awalnya dia merasakan bahwa ada begitu banyak alasan untuk tidak membuka pintu untuk mempelai prianya. Namun akhirnya dia memutuskan jemaat Tuhan. Dia memutuskan untuk bangun dan membuka pintu. Bahkan dengan tangan yang masih basah oleh minyak mur. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika dia membuka pintu, sang kekasih sudah pergi. Itu terungkap dalam bacaan Alkitab kita. Kekasih hatinya sang pria itu sudah pergi. Dia pergi mencari tetapi tidak menemukannya.
Dia memanggil-manggil tetapi tidak ada jawaban. Itulah secara ringkas konteks dan teks dari Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai 6. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Setelah Bapak Ibu memahami, mari belajar dari firman Tuhan saat ini. Dalam ayat yang pertama, kita memaknainya begini Bapak Ibu. Dalam ayat ini, sang mempelai laki-laki berkata, "Aku datang ke kebunku, ku petik murku dan rempah-rempahku." Ini mau mengatakan, dia masuk ke tempat yang telah dirawatnya, yang selama ini telah dijaganya, yang selama ini telah dipeliharanya. Dia masuk ke kebunnya dan dia menikmati hasilnya bersama dengan teman-temannya. Maknanya bagi kita seperti apa? Jemaat Tuhan, di zaman sekarang ini, kadang kita terjebak dalam budaya bekerja keras tanpa henti. Kita bekerja keras dari pagi sampai dengan malam. Kita bekerja keras dari malam sampai dengan pagi. Saudara-saudara, ayat ini mau mengatakan, mari coba berhenti sejenak dan menikmati kebun kita. Kita nikmati kebun kita. Yang saya maksudkan kebun ini adalah hasil dari pekerjaan saudara. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita menikmati kehidupan bersama dengan anggota keluarga kita yang membawa kita dalam sebuah keharmonisan keluarga. Mari kita menikmati kebun kita, yaitu kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mempelai laki-laki menikmati hasil dari segala sesuatu yang telah dia jaga, dia pelihara, dan dia usahakan. Penting Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengapresiasi apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita pelihara, apa yang telah kita rawat dengan susah payah. Contohnya, kebun yang saya mau ungkapkan di sini adalah keluarga. Mari kita menyadari keluarga adalah harta terbesar. Namun seringkali kita sebagai manusia terlalu sibuk mengejar mimpi, harta, hingga melupakan orang-orang tercinta kita, yaitu anggota keluarga kita. Padahal pada akhirnya keluarga adalah tempat kembali yang sesungguhnya. Mari menyadari begini Bapak Ibu, waktu tidak bisa diulang. Jangan menunggu datang waktu luang untuk keluarga. Camkan baik-baik. Jangan menunggu datang waktu luang untuk keluarga. Tetapi bangunlah sebuah prinsip, luangkan waktu untuk keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan, rambut memutih tidak bisa kita hindari. Tulang merapuh tidak bisa kita hindari. Segala sesuatu ada masanya jemaat Tuhan. Selagi Tuhan masih beri kesempatan untuk kita ada di tengah keluarga, nikmati itu. Nikmati kebun kita itu. Saudara-saudara, ingat baik-baik, hidup hanya sekali. Dan itu terbatas. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna baru kita bahagia. Jika kita memiliki kebun, pekerjaan, keluarga, ataupun segala sesuatu yang saat ini melekat pada kita, mari syukuri. Ajak orang lain untuk merasakan kebahagiaan tersebut bersama saudara. Namun tetap diingat, jangan lupa melibatkan Tuhan. Bangunlah mesbah doa di tengah keluarga saudara. Bangunlah sebuah persekutuan yang indah di tengah keluarga saudara. Ingat, segala sesuatu tidak bisa diulang kembali. Hidup ini singkat.
ada saatnya kita mulai melemah dan akhirnya kita tidak bisa menikmati kebun kita itu. Saudara-saudara, bagian selanjutnya mau bilang begini, dari Kidung Agung pasal 5. Ketika sang kekasih mengetuk sambil memanggil dengan sebutan yang sangat manis. Dia pakai kata, buka pintu, dinda manisku, merpatiku, pilihanku. Dia menggunakan kata itu jemaat Tuhan. Kata-kata puitis yang sangat indah. Karena memang pada prinsipnya kitab Kidung Agung adalah kitab sastra. Saudara-saudara, dia datang pada kondisi yang sangat sulit. Kepalaku penuh embun. Ini menggambarkan bagaimana malam hari telah menyapa mereka. Dia datang meminta sesuatu kepada sang kekasihnya. Namun lamanian sang kekasih membuka pintu, akhirnya dia tidak sabar dan pergi. Ini mau bilang bagi kita jemaat Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang berharga bagi kita. Mempelai laki-laki gambarannya di sini adalah Tuhan, Sang Kristus yang senantiasa datang menghampiri kita. Bahkan bukan hanya dengan sebuah ketukan, namun dengan teriakan yang memaksa. Saudara-saudara, namun seringkali bukankah kita tidak menghiraukan panggilan itu? Mari jemaat Tuhan, seringkali panggilan untuk berbuat baik atau untuk berbalik kepada Tuhan datang bagi kita sekalian. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup peka mendengarkan ketukan itu di tengah kebisingan hidup? Apakah kita peka mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah terlalu sering kita menolak setiap panggilan Tuhan dengan alasan-alasan praktis yang sepele? Saya sibuk, saya lelah, saya masih banyak pekerjaan di luar sana. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kita sama seperti mempelai wanita atau mempelai perempuan dalam Kidung Agung ini. Kita enggan bangun, kita enggan berdiri, kita enggan melangkah untuk membuka pintu bagi sang kekasih. Saudara-saudara, kita terlalu banyak alasan praktis yang sepele untuk menolak panggilan Tuhan dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian hidup kita. Kita bilang begini, besok saja, nanti saja. Saudara-saudara, saya mau bilang saat ini, waspadalah terhadap kata nanti. Karena kata nanti adalah pencuri kesempatan yang paling halus. Sang perempuan berpikir kekasihnya akan menunggu selamanya di depan pintu. Padahal ada batas waktu untuk setiap ketukan. Demikian pula bagi saudara dan saya. Kita semuanya ketika kita mendengar panggilan dari Tuhan untuk bersekutu, untuk melayani, untuk menjadi saksinya jemaat Tuhan. Jawab segera panggilan itu. Jangan sampai terlambat. Tuhan itu maha kasih, baik. Tuhan maha baik. Tetapi waktu dan kesempatan yang Dia berikan bagi setiap orang itu terbatas. Terbatas. Saudara-saudara, jangan mengabaikan suara Tuhan. Hukum tabur tuai itu berlaku. Lihat, ayat Alkitab kita mengungkapkan itu juga. Sang perempuan tidak menjawab panggilan kekasihnya. Gantian, panggilan sang perempuan tidak dijawab oleh sang kekasih. Jika ada kesempatan jemaat Tuhan untuk berbuat baik, lakukan kebaikan. Hidup ini singkat, singkat.
Jika kita terus mengabaikan suara Tuhan, hati-hati. Jangan sampai di dalam kehidupan kita akhirnya kita kehilangan arah hidup. Kita mengabaikan suara Tuhan dan akhirnya kita kehilangan arah hidup. Suara Tuhan adalah suatu kompas jemaat Tuhan. Kita akan mudah tersesat dalam keputusan hidup. Jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita hanya mengandalkan hikmat kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Hidup kita sangat berisiko. Datang kepada Tuhan. Bertanya apa maunya Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan itu. Manusia pada prinsipnya begini. Amsal mengakuinya. Amsal pasal 14 ayat 12 bilang begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Itu kenapa? Karena mengabaikan suara Tuhan sehingga kehilangan arah hidup. Hati-hati ketika kita mengabaikan suara Tuhan, semakin hari kita menjadi tidak mendengarkan suara Tuhan. Membuat kita jatuh dalam dosa dan tanpa rasa bersalah, kita pun menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan sampai satu kali saudara tidak mendengar suara Tuhan, itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya kebal terhadap teguran dan tuntunan Tuhan. Saya mau bilang, keras kepala adalah penghalang berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, mari coba kita lihat. Ketika kita tidak mendengar suara Tuhan, kita akan berjalan sendiri tanpa perlindungannya. Kita bisa jatuh dalam jebakan musuh, kehilangan damai sejahtera dan berkat yang Tuhan sediakan. Jemaat Tuhan, tentu saudara-saudara ingat dengan sebuah kapal yang sangat populer. Ya, kapal itu adalah kapal yang menampung 2.000 penumpang yang sedang menikmati perjalanan ke New York. Saudara tahu kapal ini disebut kapal Titanic. Dia berlayar dengan megah mulai perjalanan perdananya pada tanggal 14 April 1912. Dalam perjalanan perdana ini ada 2.000 penumpang yang menikmati kenyamanan kapal yang amat mewah. Dalam perjalanan itu, di ruang kendali, ada seorang petugas berseragam di ruang kendali. Ada seorang petugas berseragam yang sedang bersenandung sambil melakukan pekerjaannya. Saking canggihnya kapal ini, tidak perlu lagi dia susah payah mengarahkan kapal itu pada kecepatan yang sangat tinggi. Ketika asik-asiknya dia sedang bersenandung sambil bekerja, telepon di ruang kendali itu berdering. Berdering namun diabaikan. 1 menit berlalu, telepon diabaikan. Menit berikutnya, telepon di ruang kendali itu berdering. Untuk yang kedua kalinya, namun diabaikan. Dia terasa tidak bisa diganggu dan terlalu sibuk. Ketiga kali, telepon di ruang kendali itu berdering. Berdering namun diabaikan. Setelah petugas akhirnya mulai agak santai, dia akhirnya menerima telepon yang keempat. Ketika telepon itu diangkat, pesannya begini. Ini dari tempat pengintai pada haluan kapal.
gunung es persis di depan, putar haluan. Itu bunyi teleponnya, itu suara yang terdengar. Saudara, ketika dengan tergesa-gesa dia menuju ke ruang kendali, sudah terlambat. Terlambat. Kapal yang merupakan kebanggaan segala lautan itu menabrak tepat bagian yang merupakan bagian tengah dari gunung es pada saat itu. Menimbulkan gemuruh yang sangat-sangat mengacaukan dan menghancurkan. Kalau mau ditelusuri secara manusia, 3 menit yang bernilai tadi sebenarnya dapat menyelamatkan 1.600 jiwa yang mati tenggelam karena kapal Titanic menabrak gunung es. Itulah yang terjadi jemaat Tuhan. Kembali saya mau bilang buat saudara dan sekalian. 3 menit yang bernilai. Yang mau dikatakan di sini adalah ketika suara Tuhan memanggilmu pada saat ini. Itu berarti Tuhan mau membimbingmu. Tuhan mau memberikan perlindungan kepadamu. Dan Tuhan mau curahkan berkat-berkatnya kepada kita. Jangan abaikan suara Tuhan. Jika akhirnya kita merasa suara Tuhan itu sudah semakin samar. Ada apa ya? Mungkin saya tidak pernah lagi bersekutu. Mungkin saya jarang-jarang lagi melayani. Mungkin saya harus segera kembali mencari Dia, firman-Nya, dan melakukan kehendak-Nya. Pada hari ini, jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Dengarkan senantiasa maunya Tuhan. Dalam rangka hari bumi pada saat ini, biarlah cinta kita juga dirasakan oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Karena kita adalah pribadi yang senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan, pencipta seluruh ciptaan yang ada. Hal sederhana, lakukan langkah kecil. Ketika saudara meninggalkan gedung gereja ini, sebisa mungkin jangan saudara meninggalkan sampah-sampah yang ada. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, dengan halaman rumah yang bisa menanam pohon, mari menanam pohon. Kurangi sampah plastik. Bawa tas belanja ketika saudara hendak berbelanja di supermarket. Hemat energi. Ketika AC tidak dipergunakan, silakan matikan. Ketika lampu tidak dipergunakan, segera padamkan. Saudara-saudara, ini sebuah langkah kecil di mana kita menunjukkan perhatian kita kepada ciptaan Tuhan. Kita mencintai bumi ini. Bumi di mana saya dan saudara berpijak. Dan sekiranya bumi ini pula dapat dinikmati oleh generasi-generasi penerus kita. Sebarkan cinta Tuhan lewat kehadiran kita yang menjaga semesta. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Laut, sungai,
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berterima kasih bahwa alam yang sungguh baik diciptakan oleh Allah. Semuanya begitu indah. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Namun di saat ini alam semesta mengerang. Alam semesta bersedih akibat ada begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini karena ulah kami sebagai manusia. Kami memperlakukan ciptaan sesuka hati kami. Kami tidak peduli pada alam semesta. Ya Allah, biarlah di hari bumi ini kembali kami bersyukur dan memohon ampun kepada Tuhan. Agar biarlah Tuhan membangkitkan kepada kami suatu semangat untuk sungguh-sungguh menjaga alam semesta ini. Kami melakukan hal-hal sederhana yang dapat menunjukkan kami mencintai alam. Kami melakukannya di tengah-tengah lingkungan kami, baik ketika kami sedang berada di rumah, ataupun kehadiran kami di tengah gereja dan masyarakat. Ya Bapa, kami memohon pengasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menunjukkan kami adalah anak-anak Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang senantiasa memiliki kesadaran penuh untuk menjadi pribadi yang ramah lingkungan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami memohon hal sederhana yang kami dapat lakukan, kiranya kami dapat mengurangi sampah plastik. Kami juga dapat menjadi pribadi yang menjaga kebersihan. Kami sungguh mencintai alam semesta ini. Tidak banyak hal yang dapat kami lakukan. Namun biarlah kami dapat membangun sebuah komitmen untuk menjaga semesta ini dengan langkah-langkah sederhana yang dapat kami lakukan. Ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa untuk para aktivis dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Tuhan berkati segala upaya yang mereka lakukan. Biarlah dalam hikmat dan bijaksana dari Tuhan, dalam rangka peringatan Hari Bumi ini, kami dapat menjadi sahabat alam. Kami mau berdoa buat komunitas lintas iman yang bergerak untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di tengah komunitas religius. Berkati kami Tuhan. Secara khusus gereja-Mu, biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dapat bergerak dan bekerja sama untuk sungguh-sungguh dapat mencintai dan membawa pengaruh yang baik bagi alam semesta ini. Ya Bapa, kami mohon Tuhan juga memberkati kebijakan publik yang saat ini sedang diupayakan untuk mendorong keadilan ekologis. Ya Bapa, Tuhan melihat ada begitu banyak bencana ekologis yang terjadi karena ulah manusia. Tolonglah kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami punya tanggung jawab untuk senantiasa menciptakan segala yang baik dan menghadirkan yang baik buat semesta ini. Ya Tuhan, berkati
kerjasama di lingkup nasional dan internasional dalam rangka mengatasi krisis ekologis. Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Secara khusus kami mau berdoa buat komitmen GPIB. Terasa sulit tapi bukan berarti kami tidak mampu ya Tuhan. Berkati agar GPIB terus bersemangat menjadi gereja yang ramah lingkungan dalam perarakan bersama gereja-gereja anggota PGI untuk menjadi gereja sahabat alam. Tuhan berkati. Biarlah semangat ini terus ada untuk senantiasa menjadi gereja yang ramah lingkungan. Bapa dalam kerajaan sorga kami berdoa. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati pemerintah kami untuk dapat menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, mereka sebagai bagian daripada TNI, Polri, dan jajaran yang ada. Biarlah semuanya dapat menjadi saksi Kristus dalam tanggung jawab mereka di pemerintahan. Berkati Kota Makassar yang kami cintai. Biarlah pemerintah Kota Makassar juga boleh menjadi pemerintah yang bijaksana. Dalam anugerah Tuhan, keadilan, semangat toleransi antar umat beragama terus tercipta di kota yang kami cintai ini. Sehingga kota ini tetap maju, kota ini tetap kami dapat mengalami kesejahteraan di dalamnya. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada. Bapa dalam kerajaan sorga kami juga mau berdoa buat persekutuan GPIB. Baik dalam pelayanan dan kesaksian yang ada di perkotaan ataupun di pos-pos Pelkes. Kami memohon pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan terus hadir memberkati. Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel yang ada, bahkan secara khusus Tuhan memberkati GPIB Jemaat Mangamaseyang. Memberkati pendeta jemaat, memberkati penatua diaken, memberkati vikaris BPPJ, komisi-komisi, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, koster, sopir satpam, panitia renovasi kantor lama, semua biarlah dalam kendali Tuhan. Berkati hubungan Mangamaseyang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan Arhanud, biarlah dalam campur tangan Tuhan selalu tercipta hubungan baik di dalamnya. Kami mau berdoa buat mereka yang berduka cita. Kami memohon pengasihan Tuhan melawat dan menghiburkan dalam setiap kesedihan yang masih dirasakan oleh pribadi-pribadi yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Secara khusus kami mau berdoa buat keluarga Makapindar Mardan. Tuhan memberikanlah kekuatan penghiburan bagi keluarga yang mengalami duka cita ini. Kami memohon pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka yang saat ini bertambah usia kelahiran di sepanjang pekan berjalan ini. Di tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2026. Kami mohon pengasihan Tuhan melawat pribadi-pribadi yang berulang tahun. Hari ini merupakan hari ulang tahun dari Ibu Deborah Sigers Lantang, Metri Tiara Hingkam, Bapak Beni Ijaf, Wardianto Topan, dan John Daniel. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kebahagiaan mereka. Demikian pula saudara-saudara kami lainnya yang bertambah usia di sepanjang pekan ini. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami di sektor pelayanan 8. Hadirlah memberkati pribadi, keluarga, rumah tangga, pendidikan, usaha dari keluarga Patwa Nugroho, keluarga Sitola Jufri, keluarga Sebayang Sepang, keluarga Tapilau Paat. Kami percaya mereka semua diberkati Tuhan dalam limpah berkat. Kami mau berdoa buat mereka yang dalam pemulihan kesehatan. Bapak Gerson Palar, Ibu Andi Sanjar, Ibu Sri Sugiarto, Ibu Lincetoan, Ibu Hamina Sigarlaki. Berkati mereka semua Bapak. Jikalau ada anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dan dalam kelemahan tubuh. Dari tempat ini kami memohon Tuhan jamah dan pulihkan pribadi-pribadi ini agar mereka dapat kembali sehat dan melanjutkan aktivitas. Jikalau ada di antara kami yang ada di gedung gereja ini dan juga dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus pulihkan kami. Ketika kami keluar dari gedung gereja ini, kami percaya kami kuat dan sehat untuk melanjutkan kehidupan. Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pendidikan kami, berkati setiap harapan dan kerinduan kami. Berkati segala sesuatu yang menjadi harapan kami di tengah keluarga, biarlah Tuhan mau tolong agar dalam anugerah-Mu segala yang baik Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami.
Hari ini kami juga bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bahagian dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sempurnakan semua yang kami kerjakan. Dan biarlah dalam anugerah Tuhan, di hari-hari akan datang kami semakin melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih heran lagi. Lanjutkan kasih setia Tuhan buat Penatua Maria Sirait, Penatua Nelly Mamahit, Penatua Nova Kawile, Diaken Yolanda Tahapari, Diaken Esther Nanuleta, Diaken Olivia Sianipar, Penatua Sukarsiweno, Penatua Dorina Serdekut, Badan Suara Sektor Pelayanan 8, Saudara Valen Rompas, Saudara Gerald Konda, dan tim multimedia. Berkati semua kami Bapa, kami sudah terlibat dalam pelayanan, namun kesempurnaannya biarlah Tuhan yang menilai dan memperhitungkan. Berkati ketika sebentar kami akan pulang, seluruh jemaat-Mu akan melanjutkan aktivitas masing-masing, jaga dan lindungi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam satu pohon
serta panggilan kita sebagai pelayan pendamaian-Nya. Marilah mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan. Mata semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mazmur pasal 145 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Atas bumi dan permai, atas
Tuhan, silakan berdiri. Mari berdoa. Ya Allah kehidupan, kami bersyukur atas kecukupan yang Engkau sediakan bagi semua makhluk, serta kekuatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam karya pemulihan. Kami juga bersyukur atas pemberian-Mu yang terutama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit. Melaluinya, kami dilayakkan untuk mempersembahkan harta benda dan diri kami seutuhnya kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah, serta pakailah melalui pelayanan dan kesaksian gerejamu untuk menghadirkan damai sejahtera yang Engkau janjikan bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang STH, pelayanan pujian Paduan Suara Sektor Pelayanan 8 Mangamaseang, organis Saudara Gerald Konda, pemandu lagu Saudari Valen Rompas, dan operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Yang ketiga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda Gabungan hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 19.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Keempat, ibadah Pelkat PKP hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 6 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. 6. Ibadah Pelkat PKB hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Ibadah peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Harpenas 2026, dan guna mendukung pelayanan Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB, maka dalam ibadah hari Minggu 10 Mei 2026, di semua jam ibadah, menggunakan tata ibadah peringatan Hari Pendidikan Nasional dari Majelis Sinode GPIB. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan di rumah keluarga Makapindar Mardan dengan alamat Jalan Dirgantara sebelah timur Aspol Panaikang pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 19.00 WITA, dan mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 1, keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Pengabean, PHMJ, Vikaris, dan pegawai kantor gereja. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka.
telah dimuliakan Tuhan almarhum Bapak Luther Makapindar dalam usia 69 tahun 6 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 1 GPIB Mangamaseang. Pada hari Senin 27 April 2026 di Makassar, dan pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita yang mendalam disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur, menguatkan, dan memberkati segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI PPK, Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan, menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforgom Litbang, lowongan pekerjaan. GPIB Jemaat Mangamaseang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf pembukuan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat GPIB. 2. Batas usia 30-40 tahun. 3. Pendidikan minimal D3 akuntansi atau manajemen keuangan atau ekonomi. Keempat, memahami standar akuntansi keuangan. Yang kelima, mampu mengoperasikan Microsoft Office. 6. Jujur, tekun, teliti, dan bertanggung jawab. Ketujuh, melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan, CV, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang Makassar pada hari jam kerja Selasa sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WITA. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 12 Mei 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 3 Mei 2026 sampai dengan 9 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 82 orang, wanita 228 orang, jumlah 310 orang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita menyaksikan tayangan pesan Hari Bumi.
biasa Tuhan menciptakan dunia ini buat kita semua. Jadi kita di dunia. Tuhan Allah menciptakan dunia ini untuk dijaga dan dirawat. Adik-adik diberikan tugas oleh Tuhan untuk merawat dunia ini. Adik-adik sanggup? Sanggup, Pak. Tetapi sangat disayangkan, kami para orang tua terkadang bukan merawat, tetapi merusak alam ini. Ada apa? Ada apa? Aduh, apa itu? Longsor ya? Longsor lagi. Mohon arahannya. Longsor. Dampak yang terjadi bagi kerusakan ekologis luar biasa. Jadi kami meminta buat adik-adik ya, untuk tetap merawat, menjaga lingkungan ini supaya tetap bersih dan bermanfaat buat masa depan adik-adik semua. Ya? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, anak-anak terkasih, kita hendak mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdiri. Pergilah sebagai orang-orang yang telah didamaikan oleh Allah, jadilah pelayan pendamaiannya bagi seluruh ciptaan, percayalah pada kekuatan kita bersama agar melalui sentuhan tangan kita, ciptaan yang terluka dipulihkan, dan melalui kerja sama kita bumi yang lesu dibangkitkan. Pulanglah dalam damai sejahtera, dengarkan suara Tuhan, jangan abaikan suaranya sebelum segala sesuatunya terlambat. Kini makin pudar keindahannya.
Mari saudara-saudara angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah kehidupan yang telah membangkitkan Gembala Agung segala domba dari antara orang mati, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.